Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 38. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah serangan jari naga yang sangat tajam. Hal itu telah menghancurkan perisai emas yang diciptakan oleh Feng Chang, yang kemudian jari naga milik Lindong sekarang telah menembus dada dari Feng Chang, di mana hal itu menyebabkan banyak darah segar kali ini segera menyembur keluar dari dalam tubuh Feng Chang. Pada saat yang sama, tubuh Feng Chang yang terkena hantaman jari naga milik Lindong, dia pun pada saat ini terlempar mundur sangat jauh, yang pada akhirnya menabrak tanah dan berhenti ketika tubuh Feng Chang menabrak sebuah pohon raksasa. Melihat kejadian ini, keheningan total pun terjadi di tempat ini, dan tatapan mata dari banyak orang segera melihat ke arah Feng Chang yang pada saat ini tubuhnya bersandar di bawah pohon raksasa. Dia pun terbatuk-batuk dan memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Bahkan aura dari dalam tubuh Feng Chang kini terlihat sudah sangat lemah. Semua orang tahu bahwa di dalam pertarungan ini Lindonglah yang keluar sebagai pemenang. Tidak lama setelah itu, mata dari banyak orang segera melihat pada sosok Lindong yang sekarang masih mengambang di udara. Pria muda itu berdiri dengan banyak darah di tubuhnya pada saat angin bertiup. Bahkan bau darah yang sangat amis keluar dari tubuh Lindong. Melihat kejadian ini, tidak ada satupun orang yang berani berkomentar karena mereka sekarang sudah mengetahui seberapa kuatnya seorang Lindong. Karena pertarungan antara Lindong dan juga Feng Chang hanya bisa digambarkan sebagai pertarungan yang benar-benar sangat mengejutkan, yang sekarang kelompok dari Mulin sendiri dan juga dua kerajaan super yang lainnya mengakui akan kekuatan dari Lindong, karena mereka semua jelas paham bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan mampu membuat Feng Chang sampai mengeluarkan harta karun jiwa surgawi. Dan dalam menghadapi Lindong ini, meskipun Feng Chang sendiri sudah menggunakan harta karun jiwa surgawinya, tapi hasilnya tetap Feng Chang yang dikalahkan oleh Lindong. Dengan kata lain, kelompok Mulin dan juga dua kerajaan super yang lainnya kini sadar bahwa sebenarnya kekuatan Lindong telah melampaui mereka semua. Di bawah tatapan banyak mata orang, sosok Lindong sendiri pada saat ini secara bertahap turun dari udara, dan dia mendarat di hadapan Feng Chang yang sekarang masih batuk darah. Mata dari Lindong sendiri terlihat sangat dingin dan acuh tidak acuh. Sambil menyeka darah yang ada di sudut mulutnya, Feng Chang dengan wajah pucat kini mengangkat kepala untuk menatap Lindong, yang kemudian dia mengatakan, "Lindong, kamu adalah pemenangnya." Lindong yang mendapat kata-kata itu dari Feng Chang, dia pun sekarang hanya bisa tersenyum. Yang sesaat kemudian, Lindong melangkah maju dan dengan lembut, dia pun kini menepuk bahu dari Feng Chang, yang seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Dan pada saat yang sama, kekuatan Yuan di dalam tubuh Feng Chang pada saat ini secara perlahan telah melemah. Ketika Feng Chang melihat Lindong telah mendekat, dia pun tertegun sejenak. Segera setelah itu, Feng Chang memaksakan diri untuk tersenyum. Dan pada saat yang sama, dia juga menggerakkan tangannya, yang tiba-tiba saja sebuah serangan yang sangat mengerikan kini keluar dari telapak tangan Feng Chang, yang dengan cepat hal itu segera mengarah pada jantung dari Lindong. Dan akhirnya, serak, serangan dari tangan Feng Chang tiba-tiba saat ini terdiam sebelum dia berhasil mengenai jantung Lindong. Dan saat ini mulut dari Feng Chang sendiri sudah menganga pada saat dirinya menatap wajah Lindong yang masih tersenyum di hadapannya. Dan yang terjadi adalah sekarang jari-jari dari Lindong sudah menembus tenggorokan dari Feng Chang. Sambil masih menatap Feng Chang, Lindong pun bergumam dengan lembut, "Feng Chang, karena aku dapat mencapai tahap kompetisi ini, maka tentu saja aku bukanlah orang yang naif. Pemenang akan mendapatkan segalanya, sementara yang kalah akan kehilangan segalanya. Karena kamu telah kalah, maka kamu tidak akan memiliki apapun. Aku tahu bahwa jika aku yang kalah, metode yang akan kamu lakukan padaku
mungkin 10 kali lebih kejam daripada yang aku lakukan saat ini. Namun sayang sekali, kamu tidak memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkanku. Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun mengulurkan tangannya. Dan di telapak tangan Lindong sendiri pada saat ini ada segel nirwana berwarna perak yang berkilauan. Yang kemudian dengan cepat, Lindong segera meraih telapak tangan Feng Chang. Yang di dalam telapak tangan Feng Chang sendiri, saat ini ada segel nirwana berwarna emas. Dan itu adalah segel nirwana surga. Telapak tangan dari Lindong pun sekarang telah dengan lembut menyentuh segel nirwana emas yang ada di telapak tangan Feng Chang. Yang kemudian segel emas di tangan Feng Chang itu segera memudar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam hitungan beberapa detik saja, segel nirwana di telapak tangan Lindong pada saat ini telah berubah dari perak menjadi emas murni. Lindong pada saat ini sadar setelah dirinya menyerap segel nirwana milik Feng Chang. Ternyata hal itu juga secara otomatis meningkatkan segel nirwana Lindong menjadi naik tingkat dari segel nirwana bumi menjadi segel nirwana surgawi. Feng Chang yang sudah kehilangan segel di tangannya, dia pun hanya bisa menatap getir pada Lindong yang seolah-olah sekarang Feng Chang ingin mengatakan sesuatu, tapi darah di dalam mulutnya benar-benar menghalangi apa yang ingin dia katakan. Yang pada akhirnya mata dari Feng Chang sendiri secara perlahan telah kehilangan kesadaran dan dia pun kini ambruk di tanah. Yang sebenarnya pimpinan dari kerajaan super ini yang namanya pernah mengguncang kota Wanxiang sekarang telah kehilangan kualifikasinya untuk mengikuti perang 100 kekaisaran tepat pada saat dirinya memasuki area inti dari medan perang kuno. Dan kali ini Feng Chang sendiri telah berubah menjadi arwah karena sebenarnya dia telah meninggal. Melihat kejadian ini, kelompok Mulin dan juga dua kerajaan besar lainnya hanya bisa diam saja ketika mereka melihat ke arah Lindong karena sikap acuh tak acuh dari Lindong sendiri sudah menyebabkan rasa dingin yang samar-samar seperti duri yang menusuk ke dalam tubuh mereka. Jelas orang-orang besar ini tidak pernah menyangka dan mereka juga tidak pernah membayangkan bahwa orang yang terlihat sangat lembut seperti Lindong ketika dia sudah marah, maka dia akan menjadi orang yang sangat kejam dan dia tidak pernah memberikan ampun pada orang yang telah berani menyinggungnya. Dengan nafas yang berat, Mulin pun segera menarik nafasnya dalam-dalam. Yang kemudian dia mengatakan, kematian dari Feng Chang ini sama saja dengan menghancurkan setengah dari kekaisaran awan angin. Sementara Mu Han Yue yang ada di samping Mulin, dia pun berkomentar, tapi yang aku khawatirkan, mungkin saja itu lebih dari setengahnya. Setelah mendengar ucapan dari Mu Han Yue itu, Mulin pun segera mengangkat kepalanya. Dan dia pada saat ini melihat pertarungan antara Xiaoyan dan juga Meng Lei. Karena tiba-tiba saja, aura yang sangat mengerikan dan kejam kini telah meledak dari pertarungan antara Xiaoyan dan juga Meng Li itu. Raungan harimau yang diikuti oleh teriakan dengan niat membunuh yang sangat luar biasa pada saat ini telah terdengar. Karena Xiaoyan sendiri kini telah mengeluarkan jurus yang telah dia dapatkan dari aula harimau putih. Dan itu adalah tinju penghancur tentara harimau putih. Serangan yang dilakukan oleh Xiaoyan itu membuat hutan di tempat ini benar-benar bergetar dengan hebat. Yang kemudian secara samar-samar sebuah energi yang sangat besar pada saat ini menjelma menjadi seekor harimau putih raksasa yang kemudian mengamuk dengan niat membunuh dan juga kebuasan yang tidak bisa ditahan oleh siapapun. Dan akhirnya serangan yang dilancarkan oleh Xiaoyan itu sekarang telah benar-benar menghantam tubuh dari Meng Li yang pada saat ini tidak memiliki waktu untuk menghindari pukulan dari Xiaoyan. Tubuh besar dari Meng Li yang pada saat ini terkena hantaman tinju harimau putih dari Xiaoyan, dia pun terlempar sangat jauh. Yang kemudian cahaya keemasan yang melindungi tubuh dari Meng Li sendiri kini telah meredup. Pada saat yang sama, Meng Li juga memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Dan pada akhirnya, tubuh Meng Li dengan sangat keras kini telah mendarat dan menabrak batu yang besar. Pecahan-pecahan batu itu
segera mengubur tubuh dari Meng Li. Dan semua orang yang menyaksikan hal itu, pupil mata mereka pada saat ini menyusut karena mereka merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Hal itu dikarenakan semua orang sadar bahwa sosok yang kuat seperti Meng Li yang berasal dari Kekaisaran Awan Angin sekarang tidak mampu menghadapi kekuatan dari Xiaoyan. Dari dalam hutan yang tidak jauh dari tempat pertempuran mereka, sekarang keluar sosok yang sangat besar dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Sosok yang keluar itu seperti binatang dari zaman kuno, yang pada saat ini dirinya sudah mendarat di hadapan dari Meng Li. Dan tanpa ragu, sosok besar ini segera meninju kepala Meng Li dengan sangat keras. Karena dia sebenarnya adalah Xiaoyan. Orang-orang yang melihat tinjuan keras yang dilakukan oleh Xiaoyan itu, mereka pun sekarang membuat kesimpulan bahwa kemungkinan besar Meng Li sekarang sudah mati karena mendapatkan tinju yang sangat mengerikan dari Xiaoyan itu. Di bawah tatapan banyak orang yang melihatnya saat ini, Xiaoyan segera meraih tubuh Meng Li. Dan seperti yang dilakukan oleh Lindong, dengan cepat Xiaoyan pada saat ini segera menyedot segel nirwana di telapak tangan Meng Li, yang kemudian segel nirwana di telapak Xiaoyan sendiri sekarang warnanya sudah berubah menjadi emas. Dan tiba-tiba saja, dalam keterkejutan semua orang ketika melihat aksi yang dilakukan oleh Xiaoyan, kini terdengar suara ledakan yang keras. Karena ternyata di kejauhan terlihatlah sosok hitam lain yang sudah terlempar, yang dengan cepat pada akhirnya mendarat di samping Meng Li. Dan orang itu, dia adalah anggota lain dari Kekaisaran Awan Angin yang telah mencapai nirwana keempat. Dan siapa lagi jika bukan Luo Tong. Jika dibandingkan dengan Feng Chang dan juga Meng Li, Luo Tong saat ini adalah satu-satunya orang yang berada di tahap nirwana keempat dari Kekaisaran Awan Angin yang masih hidup. Dan dia juga tidak mengalami luka yang parah. Hanya saja wajah dari Luo Tong sekarang sudah sangat membengkak, dan di dalam matanya memperlihatkan sebuah ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini. Sebenarnya kejadian mengerikan apa yang telah dialami dalam pertarungan antara Luo Tong dengan Xiao Diao? Tidak lama kemudian, sebuah ledakan pun kembali terjadi. Karena setelah Luo Tong dilempar dan mendarat di samping Meng Li, pada saat ini 5 sosok orang lainnya dari Kekaisaran Awan Angin, mereka juga langsung terlempar dan berkumpul dengan Luo Tong. Dan di kejauhan, sekarang Suro sudah melayang di udara dengan cahaya hijau di sekitar tubuhnya. Cahaya itu sendiri telah melepaskan getaran yang sangat kuat. Orang-orang yang melihat Suro itu, mereka semuanya juga sangat terkejut. Karena bagaimanapun juga, Suro yang seorang diri, dia pada saat ini telah berhasil mengalahkan 5 orang praktisi nirwana ketiga dari Kekaisaran Awan Angin sendirian. Lindong yang melihat aksi dari Suro, dia pun tersenyum. Yang kemudian Lindong mengatakan, "Suro, kerja yang sangat bagus." Setelah itu, Lindong mengangkat ibu jarinya dan memberikan apresiasi pada Suro. Cahaya hijau yang mengelilingi seluruh tubuh Suro dengan cepat kini telah menghilang. Ketika Suro melihat Lindong memujinya, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sangat merah. Yang kemudian Suro pun mengatakan, "Kakak Lindong, apakah kamu baik-baik saja? Lukamu sepertinya sangat parah." Mendapat pertanyaan seperti itu dari gadis yang sangat cantik, Lindong tersenyum dan sambil menggelengkan kepalanya, dia pun mengatakan, "Tenanglah, kamu tidak perlu khawatir seperti itu padaku." Dan tiba-tiba saja Xiao Diao pun muncul. Dia berjalan dengan sangat santai di kejauhan sambil mengatakan, "Masih pertarungan jarak dekat, tapi kalian sudah benar-benar dipaksa dalam keadaan yang sangat menyedihkan." Mendengar kata-kata dari Xiao Diao, Lindong pun hanya bisa tersenyum karena dia tidak bisa menjelaskan pertarungan macam apa yang telah dia hadapi ketika melawan Feng Chang. Dan Lindong menjawab perkataan dari Xiao Diao, "Meskipun kita berdua telah memasuki kondisi pertarungan yang sangat menyedihkan, namun hasilnya sangat memuaskan. Karena sebenarnya Feng Chang dan juga Meng Li itu memanglah individu yang sangat kuat. Dan pada saat Lindong memasuki medan perang kuno ini, dirinya telah beberapa kali menghadapi lawan yang sangat merepotkan.
Namun pertarungannya saat ini adalah pertama kalinya Lindong mengalami pertarungan yang sangat sengit, yang bahkan membuat dirinya sampai harus terluka parah. Xiao Diao pun kembali tersenyum dan dia menatap Lindong sambil mengatakan, dan mulai hari ini Kekaisaran Awan Angin sudah musnah. Kata-kata yang diucapkan oleh Xiao Diao itu benar-benar bergema di seluruh tempat ini, dan mereka yang mendengarkannya tiba-tiba saja mereka menghembuskan nafas dalam-dalam karena semua orang sekarang sadar bahwa yang namanya Kekaisaran Awan Angin tidak pernah akan ada lagi di dunia ini karena kedua pimpinan dari Kekaisaran Awan Angin telah meninggal, dan itu sebagai bukti bahwa kerajaan super itu juga telah runtuh. Hancurnya Kekaisaran Awan Angin ini kemungkinan besar adalah kekaisaran super pertama yang telah dilenyapkan setelah mereka memasuki wilayah inti dari medan perang kuno. Dan lebih jauh lagi, orang-orang yang bisa mendapatkan prestasi tinggi seperti ini sebenarnya dilakukan oleh sekelompok pria yang berasal dari kerajaan peringkat rendah. Jika berita pertempuran trio Lindong dengan Kekaisaran Awan Angin segera tersebar, maka itu pasti akan membuat seluruh medan perang kuno ini mendapatkan kejutan yang luar biasa. Dan pada saat yang bersamaan, nama dari trio Lindong akan semakin terkenal. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Petualangan apalagi yang akan dilakukan oleh Lindong dan juga kelompoknya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.